kita bisa lanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Kita sudah sampai kepada wa ammal burhan. Yang kedua, untuk melepaskan dari ketertipuan bagi orang-orang yang kafir. Tentunya tadi dengan iman, dengan keimanan. Selagi ada iman di dalam hatinya, maka dia akan menyadari bahwasanya akan meyakini adanya akhirat secara otomatis. Karena keyakinan yang kuat akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia akan berubah cara pandang mereka terhadap dunia. Tapi selagi mereka tidak punya keyakinan, keimanan akan adanya hari akhir, akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka yang mereka utamakan ya hanya kehidupan di dunia ini, karena setahu mereka kehidupan adanya hanya di dunia ini. Dan keimanan ini, iman dengan mempercayai adanya Allah. Dan untuk iman ini sangat khusus. Orang yang mempercayai sekarang disebut yang kedua burhan. Biarpun ada bukti-bukti yang nyata di depan mata tentang sebuah kebenaran, belum tentu seseorang itu mampu untuk mengikutinya. Dan alangkah banyaknya orang yang mengetahui sebuah kebenaran, cuman karena telah dikuasai oleh kesombongan di dalam hatinya, ia tidak bisa mengikutinya. Tidak bisa mengikuti apa yang diyakininya. Sekedar meyakini tapi tidak sampai kepada patuh, tunduk, pasrah dengan yang diyakininya. Belum masuk wilayah iman yang sesungguhnya. Ini kemudian untuk mengeluarkan seseorang dari ketertipuan tadi. Orang-orang kafir tadi. Yang kedua dengan burhan. Wa ammal burhan, adapun bukti, hujjah. Fahuwa yaitu ayya'rifa, dengan cara mengetahui. Wajha fasadi qiyasihi, kerusakan cara dia mengkiaskan. Inna qawlahu, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang yang tidak beriman, ad-dunya naqdun, bahwasanya dunia itu kontan, wal akhiratu nasi'atun, adapun akhirat adalah nanti, dan nanti belum pasti menurutnya gitu. Muqaddimah sahihah. Muqaddimahnya benar, ad-dunya naqdun. Muqaddimah sahihah karena terlihat saat ini. Kenikmatan dunia bisa dilihat dan dirasakan. Ad-dunya naqdun akhiratu nasi'atun. Ini muqaddimah ini benar. Bahwasanya kehidupan dunia saat ini kita temukan dan kita rasakan. Kita makan, kita menikmati dan seterusnya. Akhirat menanti. Setelah kematian nanti baru masuki babak baru kehidupan. Alam barzah, alam perantian menuju akhirat hingga nanti alam akhirat. Ini menanti, ini benar. Dalam dialog manteknya itu benar omongan ini. Cuman amma qauluhu, adapun perkataannya, an-naqdu khairun minan nasi'ati. Adapun yang sekarang itu lebih bagus daripada nanti. Ini yang enggak benar. Fa huwa mahallut talbis. Karena kalau yang itu bisa benar bisa tidak. Bukan pasti. Sementara dalam dialog mantek kan harus pasti. Kalau bahasanya bisa jadi yang nanti lebih bagus daripada yang sekarang. Tadi mengatakan yang sekarang pasti lebih bagus daripada yang nanti. Ini enggak bisa, itu bukan satu dialog yang pasti. Yang nanti, yang sekarang lebih pasti, lebih bagus daripada nanti. Walaisal amru kadzalik, permasalahannya tidak semacam itu. Bal in kana naqdu,
Akan tapi sesungguhnya yang benar adalah jika an-naqdu, jika yang sekarang itu mithlun nasi'ati, sama kadar kualitasnya dengan yang nanti fil miqdar dalam kadarnya, wal maksud dan tujuannya, bahwa khair, yaitu kebaikan. Wa in kana aqal minha fan nasi'atu khairu minhu. Kalau sama, ya betul. Kalau memang betul dunia itu kualitasnya sama, yani yang sekarang sama dengan nanti, ya benar. Misalnya apa? Kamu dikasih uang 100.000 sekarang, sama 100.000 besok, ya sama-sama 100.000. Sama-sama 100. Cuman kalau 100.000 sekarang, 1 juta nanti, kalau mengatakan sama, pasti rusak cara berpikirnya. 1 juta nanti. Wa in kana aqall minha, kalau yang sekarang itu sedikit daripada yang nanti, fa nasi'atu khairum minhu, maka yang nanti jauh lebih bagus dong dalam. Dan ini semuanya mungkin. Fa nasi'atu tadi dipastikan an-naqdu khairum minan nasi'ati, sekarang lebih bagus daripada yang nanti. Maka perlu dilihat yang nanti itu kayak apa. Kalau seandainya yang nanti itu sama dengan yang sekarang, yang diberikan pada nanti itu sama dengan yang diberikan sekarang, ya benar omongan orang kafir itu, ya tidak apa-apa dia menyenangi dunia. Karena dengan akhirat sama. Tapi kalau ternyata yang nanti itu adalah lebih bagus, dan yang sekarang jauh lebih rendah nilai kualitasnya, ya nggak bisa dong disamakan khairun. Yang sekarang tidak bisa dikatakan lebih bagus dari yang nanti. Jelas yang nanti lebih bagus. Pemakluman dan diketahui dengan keimanan tentunya yang yakin adanya hari akhir. Annal akhirata abadiyatun, yang namanya akhirat itu adalah abadi selamanya. Wa dunya, adapun dunia khairu abadiyatin, tidak selamanya. Maka tidak sebanding. Wa amma qauluhum, adapun perkataan mereka orang yang tidak beriman, ladzatud dunya yakinun wa ladzatul akhirati syakkun. Ada lagi untuk ketertipuan mereka adalah di dalam benak mereka, dan ini diyakini betul. Kalau kita melihat orang yang tidak punya iman, dia seperti itu. Kalau kerja di dunia maksimal mungkin, bagi mereka kesenangan hanya dunia. Nggak ada kesenangan di akhirat, itu nggak ada. Karena mereka tidak meyakini adanya hari akhir. Ladzatud dunya yaqinun, kelezatan dunia itu pasti sekarang kita bisa rasakan. Waladzatul akhirati syakkun, dan kelezatan akhirat meragukan. Nah ini kan omongan mereka. Wa ba'idun batilun, ini juga batil. Bal dzalika yakinun indal mu'minin. Akan tapi lihat, bagi orang beriman kelezatan akhirat bukan syakkun tapi yakin. Kelezatan akhirat adalah yakin. Waliyakinihi, dan untuk sampai kepada yakinannya itu mudrakani. Ada dua cara, dua hal untuk bisa sampai kepada keyakinan tersebut. Jadi untuk sampai kepada keyakinan orang beriman itu ada dua. Ahaduma al-imanu, keimanan. Iman dengan cara berhujjah, dengan menemukan dalil-dalil hujjah. Wa tasdiqu ala wajhi taklidi. Yang kedua adalah mempercayai dengan cara mengikuti lil anbiya'i, para nabi, wal ulama, dan ulama. Dengar berita dari para nabi dan ulama tentang adanya surga, dan alhamdulillah kita semuanya percaya. Dan itu yang perlu kita kuatkan, keyakinan akan adanya surga. Sehingga nanti kita sampai kepada kesimpulan yang pasti bahwasanya akhirat khairul laka minal ula, lebih bagus daripada kehidupan di dunia. Kalau sudah keyakinan akan akhirat itu benar kuat di dalam diri kita, menguat di dalam hati kita keyakinan akan adanya akhirat, maka urusan dengan dunia jadi enteng, jadi ringan. Kama yuqalidut tabibal hadiqa fit dawa.
Jadi bisa saja kita percaya dengan omongan ulama tentang akhirat yang mengatakan bahwasanya nanti di surga begini-begini, kita percaya, oke. Dengan kepercayaan ini sudah cukup. Seperti seseorang yang sakit percaya dengan omongan dokter yang bisa dipercaya tentang sebuah obat. Wal mudraku tsani, wal madraku tsani, al madraku tsani al wahyu. Al wahyu. Wal mudraku tsani al wahyu. Adanya wahyu lil anbiya'i, para nabi. Kalau nabi mendapatkan wahyu, berita langsung dari Allah. Wal ilham, ilham bisa jadi dalam hal ini apa yang Allah berikan kepada seorang hamba terkasih dari manusia biasa, bukan nabi, ilham. Ini bisa saja lil auliya, dari para kekasih-kekasih Allah. Sehingga ada nanti kekasih Allah mungkin secara dalilnya beliau tidak terlalu banyak mendapatkannya, berhujjah dengan gayanya. Ahli mantek tidak bisa. Akan tetapi Allah memberikan ilham di dalam hatinya sehingga meyakini. Yani meyakini tentang akhirat, ilham. Dan itu bukan wahyu. Nah, untuk ilham ini pembahasan khusus. Tidak boleh orang mengaku itu ilham. Bisa jadi adalah talbis iblis. Setan yang membisikkan di dalamnya. Cuman kalau betul itu ilham dari Allah, ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, ada ilham itu. Nggak bisa dipungkiri. Yang nggak boleh itu ngaku-ngaku ilham. Ilham bisa saja seorang mendapatkan ilham dari Allah. Allah kirim ke hatinya sesuatu hal, lalu dia tiba-tiba mengerti dan faham, bisa. Yang nggak boleh adalah mengaku langsung ilmu dari Allah langsung nih. Saya selalu dapat ilham. Nah, ini yang musibah, berdusta. Dan ilham yang Allah berikan pada seorang hamba tiba-tiba itu di dalam hatinya ada keyakinan, kekuatan akan satu hal tentang akhirat misalnya. Tiba-tiba yakin saja. Seperti yang Allah berikan pada ibu-ibu di kampung. Dia tidak banyak ngerti dialog, tidak belajar ilmu mantek sekalipun. Akan tapi, ternyata mereka punya keyakinan yang dahsyat. Jam 3 sudah bangun sampai subuh, baca Al-Quran, tahajud, puasa, dan seterusnya. Karena dorongan keyakinan yang kuat di dalam hatinya, karena ilham yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Dia tidak ngerti tentang dialog-dialog mantek. Tentang berhujjah, tidak ngerti. Wala tadunna, jangan sekali-kali kau menduga. Anna ma'rifatan Nabi, bahwasanya Nabi, pengetahuan Nabi li umuril akhirati, tentang hal-hal akhirat, wa li umurid dunya, dan hal dunya, itu taklidun li Jibril, hanya ngikut Jibril. Jibril ngomong begini, begini. Jadi jangan dianggap bahwasanya keyakinan yang ada pada baginda Nabi, pengetahuan baginda Nabi itu hanya ngikut Jibril. Lalu seolah-olah Nabi tidak menggunakan nalar dan akal beliau untuk memahami yang disampaikan oleh Jibril. Fa inna taklid laisa bi ma'rifatin sahihatin. Sebab mengikuti taklid itu bukan pengetahuan yang benar. Karena taklid tidak atas dasar satu hujjah, bukan sebuah keyakinan. Wan nabi hasyahullahu min dzalika. Dan kalau Nabi jauhlah, terjauhkan. Hasya ini adalah maksudnya terjauhkanlah seorang Nabi dari hal yang demikian. Hasya itu adalah kalimat disebut untuk kayak memustahilkan, menafikan. Tidaklah seorang Nabi seperti itu. Enggak. Nabi ilmunya tidak pakai taklid. Ada seorang Nabi. Bal qad inkasyafat lahul asya'u, akan tapi telah terungkap bagi seorang Nabi hal-hal. Wa syahadaha, dan telah menyaksikan minuril basirati, dengan cahaya hatinya. Nabi dengan keimanannya, dengan kekuatan hatinya yang Allah beri, maka Nabi menyaksikan dengan yakin. Jangankan seorang Nabi, para kekasih-kekasih selain Nabi pun bisa sampai derajat seperti itu. Selain daripada Nabi, bisa menemukan keyakinan yang sangat kuat. Seperti keyakinan itu seperti dia melihat langsung. Seperti Nabi, seperti Imam Ali. Karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengucapkan satu kalimat, lau
Kushifa 'annil ghita'u masdadtu yakina. Saking begitu kuatnya keyakinan dan kepercayaan Sayyidina Ali akan surga, akan akhirat, akan neraka, maka kalau seandainya tiba-tiba dibuka disingkap tabir lalu melihat neraka, sudah enggak tambah imannya Imam Ali. Sudah, karena biarpun belum melihat sudah sampai kepada derajat keyakinan yang tinggi. Sudah yakin seyakin-yakinnya. Jadi biarpun tidak melihat sudah seperti melihat karena sudah sangat-sangat yakin. Kama syahadal makhsusati bil aini adh-dhahirati. Sehingga saking begitu yakinnya seperti sudah melihat dengan mata zahirnya, seperti mata ini. Biarpun hanya dengan keyakinan. Yakin seyakin-yakinnya. Baik, itu keyakinan. Faslun fasal. Wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim. Orang-orang beriman bi alsinatihim dengan lisan mereka, wa aqaidihim dan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan mereka. Idza dhayya'u awamirallahi, jika mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Wa hiyal a'malu shalihatu, dan sementara itu adalah hal-hal amal soleh. Perintah Allah dari hal-hal kebaikan. Dhayya'u, mereka sia-siakan. Ada orang beriman, mereka punya iman. Ada orang beriman tapi menyia-nyiakan perintah Allah. Enggak menjalankan perintah, melakukan maksiat. Wa tadannasu bisyahawati, dan mereka menjadi kotor, mengotori diri mereka dengan mengikuti syahwatnya. Fahum, orang-orang beriman itu musyarikuna, bareng-bareng al-kufara, sama orang kafir, orang kafir, fi hadal ghururi, dalam ketertipuan ini. Kenapa kok orang beriman? Dia punya iman. Akan tapi mereka adalah ternyata tidak mau patuh dengan perintah. Perintah tidak dilaksanakan, larangan malah dilanggar. Dan mengotori diri mereka dengan mengikuti syahwat mereka. Maka itu adalah tertipu sama kayak orang kafir. Kenapa? Ya aneh dong. Katanya dia percaya, tapi kenapa dia tidak mengikuti yang ia yakini? Bahkan bisa jadi lebih serem lagi. Contoh ekstrim. Contohnya serem, tapi jangan. Ada orang yang tidak tahu itu kotoran ayam, dikira coklat, lalu diambil, dimakan. Jelas dia makan kotoran ayam. Ini. Karena dia tidak mengerti. Maka dia kafir ya. Makanya kafir maksudnya nggak ngerti, dia bodoh, nggak punya ilmu tentang percoklatan. Yang serem lagi, tahu itu kotoran ayam, menganggap coklat. Ini lebih. Nah, sudah tahu bahasanya itu adalah kotoran ayam, masih dijilat. Kurang lebih begitu. Makanya orang yang beriman ternyata seperti itu bisa saja lebih serem, lebih buruk. Sudah tahu kenapa masih melakukannya. Adapun ketertipuan di dunia ini, melihat dunia ini, orang beriman melihat dunia, silau dengan dunia, padahal mengerti itu dunia itu adalah, kalau tidak digunakan untuk baik-baik kebaikan, maka akan menjadi beban di akhirat. Dia ngerti itu semuanya, tapi mereka tertipu dengan dunia. Wah, ini lebih serem tentunya dari orang kafir kayak tadi. Orang kafir karena tidak meyakini akan adanya akhirat, dia salah, rugi dia. Tapi ini yakin adanya akhirat lebih penting, ternyata enggak mendahulukan dunia. Fal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia memang lil kafirina wal mu'minina jami'an, bagi orang beriman dan orang kafir, ghurur, tipuan. Dunia tipuan. Jadi dunia ini bisa menipu orang kafir sama orang beriman juga. Ini Muqaddimah Imam Ghazali baru nanti akan masuk kepada orang-orang beriman, jangan tertipu dong gitu. Fa amma ghururul kafirina billahi famithaluhu, adapun ketertipuan orang-orang kafir billahi dengan Allah, famithaluhu, contohnya adalah qaulu ba'dihim, seperti apa yang mereka katakan fi anfusihim bi alsinatihim, tentang mereka dengan lisan mereka. Ketertipuan mereka di saat berada di dunia orang-orang kafir, innahu in kana Allahu mu'iduna, kalau Allah nanti akan mengembalikan kami,
Mu'iduna mengembalikan kami kalau nanti ada kehidupan lagi. Wa nahnu ahqqu bihi min ghairina, kami lebih pantas untuk dihidupkan kembali, untuk dikembalikan. Nah ini kan sebuah kebodohan. Dia mengatakan seperti itu. Ketertipuan. Merasa dia lebih berhak untuk dikembalikan, untuk mendapatkan kebaikan. Kama akhbarallahu anhum fi suratil kahfi. Seperti Allah memberikan tahu, mengkhabarkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu qala Allah berfirman, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Ini bakal abadi. Kiamat nggak akan tiba. Pertama ngomong, kiamat nggak akan tiba. Nggak ada orang dibangkitkan kembali nanti. Kalau seandainya benar itu ada, ini kan dari mana ini? Kalau wala in ruditu, kalau nanti aku dikembalikan, dihidupkan kembali, ila rabbi, kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Niscaya aku lebih bagus nanti. Yang paling bagus ya saya, yang paling tepat adalah saya. Yang paling selamat adalah saya. Nah ini keyakinan-keyakinan semacam ini yang ada pada orang-orang kafir. Sehingga mereka tetap terus dengan kekafirannya. Wa sababu hadzal hururi, sebab ketertipuan ini adalah qiyasun min aqyisati iblis. Sebabnya ini cara berpikirnya iblis. Cara berpikir iblis, cara mengiaskan iblis. Menyamakan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, itu gayanya iblis. La'anahullahu, semoga Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya. Wala yadbadzalika, yang demikian itu annahum, mereka iblis itu yang duruna marratan, sesekali melihat ila ni'amillahi alaihim, sesaat iblis itu melihat karunia yang Allah berikan kepada mereka fid dunya, di dunia. Fayakisuna 'alaiha ni'mal akhirati, kemudian dia menyamakan nikmat akhirat. Artinya begini, kalau memang betul ada Tuhan, gini loh bahasanya, kalau memang ada Tuhan, kalau ente percaya adanya Tuhan, kalau betul Tuhan yang kau sebut itu ada, dan kalau Tuhan memang nanti memberikan kebahagiaan kebahagiaan di sorga, maka yang paling tepat mendapatkan adalah kami, kata orang kafir. Kenapa? Buktinya sekarang saja aku disayang oleh Tuhan. Kalau memang betul ada Tuhan pasti saya nanti kalau ada akhirat juga disayang. Ini kan. Jadi PD-nya kelewat. Kalau memang ada yang kamu katakan, yang disayang bukan kamu tapi saya. Padahal mereka tidak percaya. Cuman seandainya mereka meyakinkan, oh sekarang saja saya diberi kekayaan nih, melimpah nih, saya dapat ini. Maka kalau nanti ada akhirat yang kamu ceritakan, ya bukan kamu yang dapat, saya juga. Buktinya ini sekarang aja saya dapat kok. Ini cara berpikir. Pikir dia iblis. Wa martan yanzuruna ila takhiri adzabillahi anhum, kadang melihat ditundanya hukuman atas mereka. Ini orang yang menentang Allah, dia ngomong, mana ada siksa, mana ada surga, mana ada neraka. Sekarang aja saya kaya raya ini, saya enak-enak saja kok. Saya tidak beriman, enak-enak saja. Wa yakisuna 'alaihi adzabal akhirati, berarti di akhirat juga enggak ada siksa. Kalau memang ada yang ente sebut Tuhan dan dia misalnya, kenapa tidak nyiksa saya sekarang? Dan itu betul. Minta diturunkan batu dari langit, ijaratan minas sabtu, minta hukuman. Karena mereka tidak punya keyakinan untuk akan itu semuanya. Baik. Kama akhbar Allah anhum annahum yaqulun la yu'adzibuna Allah bima naqul. Kenyataannya Allah tidak menghukum dari semua yang pernah kita lakukan ini, yang kami ucapkan. Enggak ada mana hukuman. Setelah kita tidak ada hukuman untuk kami saat ini, ya enggak ada hukuman nanti. Artinya kalau memang aku musuh Allah, musuh Tuhanmu yang kau percaya, ya tinggal dihancurkan saja saya. Enggak usah nunggu nanti deh. Serem gitu, kurang lebihnya begitu.
Pemarutan yang turun al-mu'minina hum fuqara'u. Kadang melihat orang beriman, kebetulan orang beriman ada, ini orang beriman fakir. Dan mereka cara pandangnya, nah ini, ente katanya percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan ente nggak nolong ente melarat tuh. Orang mukmin melarat, nyungsep. Berarti Tuhan nggak ada. Kalau memang ada kan nolong kamu. Nah ini cara berpikir keimanannya sangat sederhana dan memang tidak atas dasar sebuah ilmu dan hidayah. Ya seperti itu. Fayazdarunahu, meremehkan orang-orang mukmin yang fakir. Tuh, kalau memang ada Tuhan yang kamu sebut-sebut, yang nanti akan berikan kepadamu surga, tentu ngapain nunggu surga? Cuil aja deh, kasihkan buat ente biar kaya di dunia. Ente nyungsep, ngaku punya Tuhan. Nah ini kan serem. Ini betul-betul, kan ada orang bertanya biasanya di sini, gimana Bu ya saya ini, tetangga saya nggak pernah sholat banyak duit, saya sholat terus kok melarat. Ini kan kurang lebih seperti itu, tertipu. Kayak orang-orang kafir, tertipu. Ahaula'i manallahu alaihi min bainina, apakah Allah telah berikan ini orang-orang fakir di antara kita? Enggak, orang fakir yang katanya punya Tuhan itu ternyata enggak diperhatikan oleh Tuhannya. Berarti enggak ada Tuhan. Kalau betul ada, mesti ditolong dia itu. Orang-orang fakir itu akan dikayakan oleh Allah. Wa yaqulu kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau memang benar ada kebaikan, nanti di akhirat kalau betul omongan orang-orang ini, adanya akhirat, nggak mungkin dia mendahului kita. Buktinya di dunia pun kita didahulukan oleh Tuhannya. Kita aja didahulukan. Ya di akhirat kita didahulukan, yang dapat surga kita, bukan mereka. Ini cara berpikir mereka. Wa tartibul qiyasil ladzi nudhima fi qulubihim annahum yaqulun. Jadi cara mengkiaskan yang ada dalam hati mereka itu begini. Qad ahsanallahu ilaina binaimid dunya. Kayak ngecek orang beriman. Orang beriman tuh lihat, kalau kamu memang punya Tuhan, ternyata Tuhanmu telah memberikan kepada kami kenikmatan dunia, buktinya kami yang senang. Wa kullu muhsinin fahuwa muhsin, kalau memang muhib, kalau memang Allah berbuat baik kepada kami di dunia, kalau ada Tuhan yang kau percaya, kemudian kok ngebaikin kami kaya, kami banyak duit, berarti Tuhanmu itu menyayangi kami, bukan menyayangi kalian yang fakir. Wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun. Wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun. Kalau orang mencintai pasti mengebaikin. Artinya apa? Jadi yang dibaikin oleh Tuhanmu itu adalah ternyata kami, buktinya kami kaya. Karena kami dibaikin berarti kami dicintai, bukan kalian. Wah, ini bisa saja menggiurkan orang yang imannya lemah. Benar juga. Saya sholat terus fakir, dia nggak pernah sholat banyak duit. Ini muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Yang keropos imannya. Oleh sekadalik gak seperti itu. Wal yakunu muhsinan wal yakunu muhibban. Allah maha baik. Tapi kalau Allah berbuat baik kepada hambanya bukan karena mencintai hambanya. Tidak. Tidak selalu mencintai hambanya. Tidak selalu mencintai. Allah berbuat baik. Sehingga dikatakan Allah akan maha kasih kepada semua hambanya yang beriman tidak beriman. Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah maha kasih kepada hamba yang beriman saja. Di akhirat nanti nggak ada kasih sayang Allah berikan kepada orang kafir. Baik, kemudian. Bal rubbama yakunu ihsan sababu halakihi. Bisa jadi loh ya. Kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba, dan ini memang benar. Di saat seorang hamba tidak menyadari bagaimana cara menyambut kebaikan Tuhannya, maka dia akan tertipu dengan kebaikan tersebut. Sebab halaki menjadi sebab kehancuran seorang hamba. Sehingga ada orang di saat dalam keadaan fakir, mah dia selamat. Dia sholat masih rajin, melakukan banyak kebaikan. Bisa diberi oleh Allah kelebihan kekayaan, mulai dia perbuatannya sudah mulai nggak benar. Sampai di saat kaya raya ternyata tidak ada keharaman kecuali dilakukan karena dia punya kesempatan dengan kekayaannya. Maka kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut ternyata menjadikan hamba tersebut tertipu, lalu dia menjadi sebab kehancuran, lalu menjadi hancur.
Sehingga kebaikan yang Allah berikan menjadi sebab kehancuran bagi dia. Lagi ala, ini naskah yang lain bunyinya seperti apa? Ya. Ala tadarruj wa ala tadrij. Ala tadrij. Coba di. Karena kita sebab naskah lain istidraj. Nah, ada istidraj. Jadi istidraj itu adalah memberi tapi bukan untuk memberi mengangkat, tapi memberi untuk menghancurkan. Ala tadrij ya, menghancurkan pelan-pelan bisa saja maknanya. Mungkin dua naskah bisa kita maknai ala tadrij. Jadi Allah menghancurkan pelan-pelan melalui kenikmatan yang Allah berikan sehingga tiba-tiba nanti sudah di kejauhan, di dalam petaka, dalam kehancuran. Istidraj, mana istidraj adalah nikmat yang bukan nikmat itu istidraj. Jadi orang diberi oleh Allah nikmat tapi bukan nikmat. Tapi sesungguhnya itu adalah sebab kehancuran bagi dia adalah istidraj. Kalau bahasa sederhananya dorong tapi bukan untuk maju agar dia tersungkur. Istidraj begitu. Jadi kurang lebih itu maknanya. Kemudian wadzalika mahdul hurur, ini sebab ketertipuan billahi dengan Allah. Tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menipu, tidak. Dia tertipu dengan keadaannya sehingga tidak selamat. Walidzalika qala innallaha yahmi 'abdahul mu'min minad dunya. Sehingga dikatakan bahwasanya Allah menjaga hambanya yang beriman dari dunia kama yahmi ahadukum maridahu minat ta'ami wasyarabi wa huwa yuhibbuhu, seperti salah satu dari kalian menjaga anaknya yang sakit dari makan makanan membahayakannya atau minuman yang membahayakannya sementara dia senang. Jadi gini, ada makanan yang kita senang, kita menyenangi makanan dan minuman tertentu, cuman kita lagi sakit. Kalau kita makan akan tambah sakit kita. Sehingga kita menahan dari makanan tersebut demi kesehatan kita. Begitu juga yang Allah berlakukan pada sebagian hambanya, hamba terkasihnya. Kenapa kok hamba ini tidak diberi kekayaan? Allah Maha Tahu, Maha Kasih. Karena apa? Kekayaan bagi dia akan menghancurkannya. Maka Allah tidak beri dia agar dia aman dan selamat. Maka termasuk itu penjagaan dari Allah dengan dikurangi rizkinya. Sehingga dia tetap bisa istiqomah dan tidak tergoda, tidak berpeluang untuk melakukan kemaksiatan. Jadi Allah menjauhkan dia dari kekayaan dan Allah Maha Kuasa untuk mengayakan dia. Tapi sengaja dipilih oleh Allah menjadi fakir karena apa? Allah menghendaki dia selamat dengan cara ini, biar sehat. Karena kalau dia kaya bisa jadi menjadi orang yang tidak baik. Seperti itu, anak kecil kita larang dari minuman, padahal dia senang bukan karena kita tidak sayang kepada anak tersebut, tapi karena kita sayang agar anak itu sehat. Jangan dikasih sirup, jangan dikasih minuman es, nanti tambah flu. Nah ini, bukan karena benci, sehingga anak itu jerit-jerit ya, jerit-jerit. Begitu juga Tuhan kepada hambanya. Ternyata dia menjadi seorang fakir, tiap hari mengadu pada Allah, ya Allah, tapi Allah sayang. Dan kisah dunianya berakhir, dia terangkat tinggi di akhirat nanti. Wa kadzalika, begitu juga kan arbabul basair, orang yang punya mata hati. Karena ada arbabul basair, orang yang punya mata hati. Idza aqbalat alaihimud dunya, mata hati. Jika dunia telah datang kepadanya, hazinu, dalam hatinya yang berduka. Wajahnya biasa. Hazin maksudnya berpikir berulang, ini benar enggak ini karunia, jangan-jangan aku akan terjerumus dengan kaya ini. Kalau sudah urusan ujian, biasa saja aku selamat, tapi istriku selamat enggak nanti dengan. Setelah itu pikir, ya istriku selamat, anakku selamat enggak dengan kekayaan. Terus berpikir. Sebab bisa jadi seseorang dengan kekayaan yang Allah berikan, dia langsung tertipu, hancur dia. Mungkin dia selamat, istrinya yang tidak selamat. Mungkin istrinya selamat, anaknya. Karena merasa anaknya orang kaya, susah dididik. Menjadi tidak benar. Ternyata kehancuran ada, biarpun tidak secara langsung pada dia, tapi ada orang yang sangat dicintainya.
Sehingga mereka yang diberi kekayaan itu adalah berpikir, ini benar tidak akan menjadi sebuah karunia untukku yang akan menjadikan sebab aku terangkat derajatku. Ini asbabul basair. Yang punya mata hati berpikir. Wa idza aqbala alaihimul faqru, jika ada kefakiran datang kepada mereka, farihu, artinya apa? Terbebas daripada beban. Enggak ada godaan. Enggak ada godaan. Marhaban bi syiaris sholihin, bahkan di antara mereka mengatakan, selamat datang wahai kefakiran yang merupakan syiarnya orang-orang soleh. Nah, memahami makna-makna begini bukan berarti seseorang harus memaksakan diri menjadi fakir, tidak. Akan tapi melihat dirinya, kalau ternyata diberi oleh Allah kekayaan, dia waspada. Bukan langsung dibuang kekayaan, tidak. Waspada, hati-hati, jangan sampai kekayaanku ini menjadi sebab kehancuranku. Sehingga tampak mereka menjaga terus, berhati-hati dengan kekayaan yang Allah berikan badannya. Kemudian orang-orang yang punya mata hati, punya keimanan kuat, orang-orang baik ini, jika mendapatkan kefakiran, bagi mereka kefakiran tidak menjadikan mereka terseksa. Sehingga muncul orang-orang yang dalam keadaan fakir, tapi mereka tampak bahagia, bisa menikmati kehidupan di dunia. Nggak ada ketamaan menguasainya. Begitu maknanya dia. Jadi bukan berarti langsung menjadi fakir, enggak. Sebab kefakiran dan kaya fakir itu kan sudah Allah tentukan. Ini menjadi Abu Hurairah itu juga ditentukan oleh Allah. Ini menjadi Abdurrahman bin Auf itu Allah yang menentukan. Yang satu kayanya enggak kira-kira, yang satu fakirnya enggak kira-kira. Semuanya orang hebat. Abu Hurairah itu fakirnya sudah enggak kira-kira. Setiap hari itu pasti kelaparan. Abdurrahman bin Auf itu adalah dikatakan bahasanya sampai begitu kayanya tidak mengangkat bongkahan tanah kecuali seolah-olah ada emas. Begitu maksudnya begitu gampangnya kaya bagi dia. Tapi Abu Hurairah sampai hidupnya pun numpang di Masjid Baginda, di Ashabus Suffati, dengan segala kefakiran. Dan Allah jadikan begitu. Ternyata semuanya jadi mulia dengan apa yang Allah berlakukan. Abdurrahman bin Auf mulia dengan kekayaannya, berderma, berinfak. Abu Hurairah mulia dengan kefakirannya. Sehingga nggak kemana-mana, duduk di situ sampai menjadi pengumpul hadis terbanyak. Adalah hanya berapa belas, 17 bulan saja dengan baginda Nabi mengumpulkan hadis yang sangat banyak. Karena hidup dengan baginda Nabi. Jadi kefakiran ternyata menjadi keberuntungan. Jadi maksudnya di sini orang-orang hebat, orang-orang baik itu di saat mendapatkan kefakiran itu mereka senang dalam arti apa? Mengatakan kepada dirinya bahwasanya engkau terbebas dari malapetaka dunia. Lalu mengatakan ahlan bi syiaris sholihin, selamat datang dengan syiarnya orang soleh. Artinya apa? Tidak merasa rendah dengan kefakiran dan tidak merasa terseksa dengan kefakiran. Jadi kefakiran bagi mereka biasa saja. Bukan berarti menjadikan mereka fakir. Enggak, ini ceritanya kalau tiba-tiba ada orang-orang seperti itu mendapatkan nasib fakir, enggak akan merubah dirinya. Biasa saja. Begitu juga di saat mereka mendapatkan kekayaan, enggak akan terlena lalu melakukan kehinaan. Karena ngerti ini adalah ujian. Sehingga pentingnya adalah hati yang kenal Tuhan, kenal Allah. Baik kaya atau miskin mereka akan tetap selamat. Kenapa? Tadi tidak tertipu dunia. Jadi tipuan dunia itu dalam dua hal. Dalam kefakiran menipu juga. Sehingga seolah-olah dia nggak disayang Allah. Maka fakirkan, tertipu dia. Yang diberi kekayaan melimpah, dia mentang-mentang. Pun Allah buktinya memberikan kekayaan berdasarkan kayak orang kafir. Dan orang-orang kaya yang mirip kayak orang kafir. Dengan kekayaannya dia berbuat semenang-menang. Seenaknya sendiri merasa bahasanya, wah dia sudah dia disayang Allah. Dicinta Allah, kekasih Allah, tapi ternyata dengan kemaksiatannya. Maka disebut sebagai orang-orang tertipu. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.